Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kali ini di studio Coekam kita kedatangan narasumber yang lagi-lagi punya banyak prestasi. Kita akan ngobrol di segmen komunitas kali ini guys, dan kita kedatangan owner, owner, bisa dibilang owner, Halo, founder dari komunitas Hujan Hijau Dance Lab. Saya tahu salah ngomong. Kita langsung kenalan aja sama mbak kita yang cantik ini. Sudah cantik, muda, terus banyak prestasinya dan sangat-sangat berbakat di bidang tari guys. Kita akan ngobrol dengan Kiki Rahmatika. Yang kita manggil dia itu adalah Uni Kiki. Mungkin kan orang Padang ya mbak ya? Oh iya, orang Padang, orang Minang ya. Kita langsung ngobrol. Uni, kesehariannya Uni apa nih? Kalau keseharian sih aku lebih ke ini ya, sehari-hari itu karena kami di bidang tari, jadi kalau aktivitas pagi itu aku biasanya aerobik karena aku memilih aerobik itu karena itu ini ya, Napas. bukan soal napas, itu lebih ke gerakan praktis yang bisa ngasih kita itu kayak kuasa gerak untuk kayak relaksasi tubuh. Kebetulan itu aku lebih nyaman di situ. Sebenarnya juga bisa di yoga dan lain-lain tuh juga bisa gitu. Cuma aku memang lebih enak tuh yang dia itu yang jedap-jeduk gitu. Kalau aerobik itu kan cepet ya. Saya kalau ngomong kayak gitu itu sebenarnya ya salah satu healingnya gitu. Ya itu Iya. sih ya kan. Iya. Nanti kalau jedap-jeduk malam gini Iya. tanda kutip ya, jedap-jeduknya pagi. Tempo, lebih ke tempo cepat. Nah, terus juga kayak pada akhirnya Tapi kan kok langsing kalau seneng aerobik? Biasanya kalau aerobik kan setelahnya kalau habis aerobik ya guys, kita akan makan mie atau apa gitu nggak? Gitu nggak Iya, aku Uni? juga makan, harus makan dong. Mie gitu, mie Kalau ayam kalau habis aerobik gitu nggak Uni? iya, Tapi dia langsing ya guys. kalau mungkin mungkin ada polanya juga ya itu. Ada Cuman polanya. semangkok gitu apa gimana? Enggak juga, makanku banyak. Aku bisa kalau makan mie ayam itu bisa 2 mangkok sebenarnya. Dia Nah, cocok terus bener kalau sama di saya. siang harinya itu aku lebih ke ini ya, lebih senang ke misalnya kayak baca buku gitu, atau baca informasi-informasi baru yang sebenarnya itu bisa menambah menambah pengetahuan aku di soal nggak cuma bidang tari ya, nggak cuma soal tari, tapi juga soal seni yang lain atau apa. Tapi kadang aku juga suka baca koran sih ya, berita-berita juga tuh kadang suka baca. Nggak melulu membaca gitu. Kalau aku lagi capek dan lagi misalnya kayak Sabtu Minggu gitu, nggak tahu kenapa tapi tubuhku itu suka ngasih alarm gitu ke aku Suruh ngapain? untuk layah-layah aja gitu. Sabtu lebih terutama itu lebih ke Minggu. Jadi kalau di Minggu itu kadang udah selesai dari pemanasan aerobik itu tuh kadang aku nggak baca buku, aku kadang tuh buka YouTube cuma sekedar pengen nonton kartun atau Disney. Nah, gitu. Nah, favorit aku tuh aku pengen seneng nonton kartun Yang relax lah ya, yang enteng-enteng lah ya gitu, nggak berat-berat. Kalau nggak main game yang simple-simple aja. Ular. Enggak. Tetris. Matching gitu. Pilih gambar yang Jodoh-jodohin. Nah, iya, jodoh-jodohin. Kayaknya punya skill mak comblang matchmaker belum? Kayaknya belum. belum. Nah, Wah. Di sore sampai malam itu baru aku latihan. Latihan deket lah itunya. Apanya tempat latihannya? Dekat tapi bukan di rumah. Bukan di tapi rumah. di rumahku kan masuk gang. Nah, kalau studioku tuh pas di seberang jalan. Jadi bukan satu rumah lah ya. Di jalan besar. Uni, kalau boleh tahu backgroundnya Uni Kiki apa nih? Background aku sebenarnya S1 aku tuh bukan di tari. Di mana tuh? Ekonomi di Universitas Lampung. Terus di S2-nya aku baru ngambil tari. Kebetulan di Pasca Sarjana ISI Yogyakarta waktu itu mereka pembukaannya itu interdisiplin. Jadi dari disiplin ilmu manapun itu boleh masuk ke sana. Cuma memang ada beberapa tes yang harus dilalui supaya bisa diterima. Dan alhamdulillah 2014 itu ketika pertama kali aku mencoba untuk daftar itu akhirnya ya
lolos, lolos. diterima. Nggak mungkin dong ya guys, orang yang kuliahnya ekonomi, ngitung-ngitung tiba-tiba dia tes nari langsung lolos, ya nggak? Basicnya gitu. Sebelum itu pernah jadi penari atau apa gitu, Ya, latar belakangnya aku dulu. dari kecil aku memang menari. Oh Cuma ya, aku menari tradisi, tradisional. penari tradisional. Iya, oke. Jadi mungkin terus kemudian waktu pas di kuliah di S1 Mm-mm. itu aku bergabung di ada apa namanya? Komunitas seni juga di Mm-mm. kampus dan Mm-mm. kemudian juga bergabung di komunitas namanya komunitas berkat yakin. Nah di situ sebenarnya juga aku juga bisa mendapatkan banyak pelajaran gitu ya, bisa memperdalam ilmuku di tari meskipun di komunitas berkat yakin itu lebih kepada teater dan sastra, cuma mungkin karena aku mengadaptasi hal-hal yang ada di situ dan mencobanya di tari, jadi itu mungkin jadi seperti kayak menemukan sesuatu yang baru sesuai dengan praktikku. Jadi sebenarnya Uni Kiki ini interestnya tertariknya di tari ya. Iya. Iya. Tapi kok kenapa ngambilnya dulu ekonomi? Agak panjang cerita itu ya. Jangan diceritain kalau gitu. Iya. Nggak sesuai durasi. Berdirinya komunitas Hujan Hijau Dance Lab ini awal mulanya kapan? Tahun 2017. 2017. Jadi Di bulan Mei. Nah, itu setelah aku lulus 2016 di bulan September, itu aku merasa seperti hilang ya, bukan hilang diri tapi seperti merasa kayak kehilangan ruang aku, karena sebelumnya kan sudah ada ruang teratur di kampus ya. Ruang teratur itu kan karena kita kan secara terstruktur ya belajar. Nah kemudian aku tuh merasa kayaknya aku harus cari sesuatu yang lebih. Itu pada akhirnya aku membuat namanya Hujan Hijau Dance Lab. Aku membuat itu karena pertama aku tidak mau melakukan pengulangan. Pengulangan dalam artian itu ini bukan soal salah dan benar ya, tapi memang kecenderunganku tuh aku bukan tipikal orang yang senang dengan melakukan hal-hal yang diulang-ulang. Diulang-ulang monoton lah intinya ya. Diulang-ulang tuh maksudku tuh sebetulnya gini, ada gerak tradisi, kan? Kalaupun gerak tradisi itu mau aku gunakan, aku harus teliti dulu gerak tradisi itu seperti apa dan alasannya kenapa dia harus ada di dalam karyaku. Tidak seperti misalnya kayak misalnya tari kreasi sekarang itu kan pada akhirnya itu cuma diambil dan kemudian mengkreasikan secara gerak-gerak aja. Nah itu yang aku katakan tuh sebagai pengulangan dan tidak memantik aku untuk menghasilkan produksi pengetahuan baru. Pada akhirnya itu kenapa aku bilang Hujan Hijau Dance Lab. Yang aku harapkan sebenarnya di komunitasku ini kan ada lab-lab tubuh yang mengawali seorang seniman sebelum pada akhirnya dia membuat karya. Jadi lab tubuh ini sebenarnya sebagai jembatan. Menghantarkan dia untuk menemukan satu inti atau satu esensi yang sebenarnya itu hasil dari tubuhnya, hasil dari uji coba tubuhnya. Kemudian si esensi ini baru dikombinasikan dengan konsep yang mungkin bisa terhubung lagi juga dengan lab ini tadi. Nah setelah dihubungkan dengan konsep, nah itu tadi pada akhirnya kan nanti kita akan mempackage-nya dalam sebuah karya. Intinya tubuh ini seni, karya seni juga lah ya. Kita kayak labnya dari tubuh. Badannya lah percontohannya ya, dari gerakan tiap hari dengan keseharian ataupun tindakan-tindakan tuh sebenarnya kayak kita panik, kita orang tukang bohong misalnya apa dia nutup mulut atau apa, itu kan ternyata itu bisa diteliti ya kayak gitu bisa ya. Diteliti. Jadi body lab ini sebenarnya konsepnya conditioning ya, bukan dia memang sengaja mengkondisikan tubuh itu dalam keadaan tertentu. Nah, jadi conditioning ini sebenarnya aku ambil dari teorinya Ivan Pavlov tentang conditioning, yang
di dalam teori dia itu kan ada sebenarnya ada 3 jalur, 3 steps. Tubuh sebelum, tubuh ketika, dan tubuh sesudah. Nah, jadi ini pasti ada, maksudku gini, tubuh aku sebelum aku berada di body lab, tubuh aku ketika aku mengalami body lab. Pasti si tubuh ini kan pasti akan akan memberitahu informasi tertentu. Kan tubuh ini akan bicara dengan sendirinya tuh. Nah, tubuh akan mendapatkan pengalaman tertentu. Nah, tubuh setelah mendapatkan itu pasti ada proses identifikasi nih dari tubuh sebelum, tubuh sesudah ketika mengalami lab dan tubuh sesudah mengalami lab, ini pasti ada jembatannya. Nah, jembatannya itu adalah identifikasi dan emoting sebenarnya. Sebenarnya di emoting dulu sih. Dia pasti akan melibatkan secara emosional ketubuhannya dulu, kemudian baru dia akan mengidentifikasi sebenarnya apa sih tadi itu yang oh ternyata ini ya, oh ternyata ketika kayak tadi Mbak bilang, oh ternyata ketika aku kaget itu ternyata kayak gini ya ekspresi. Oh ketika aku misalnya aku diserang orang ternyata aku refleks ya, aku itu kenapa ya? Pertahanan diri lah ya. Secara nggak langsung kita tubuh itu punya pertahanan dengan caranya masing-masing. Itu dari conditioning. Kayak mau jatuh pegangan. Iya, pegang siapa ini? Kita kan pasti punya memori ya, ingatan tertentu atau pengalaman, sehingga kita ketika ngalamin suatu kejadian yang hampir sama, pasti responnya seperti yang pernah kita alami. Dikasih nama hujan hijau dance lab. Kayak mentang-mentang kita tinggal di Indonesia tropis gitu bukan? Bukan. Itu hujan hijau itu hujan hijau dance dua kata atau 2 diksi itu terfavorit aku. Aku memang suka dengan hujan. Terus aku juga suka warna hijau. Tapi memilih itu pun bukan karena suka-sukaan aja. Ya aku punya makna. Hujan itu kan sesuatu yang memberikan kesegaran ya untuk kita. Nah, sedangkan hijau itu adalah lambang dari produksi kesegaran. Daun yang subura, daun yang baru tumbuh, itu kan lambang seperti dia kehidupan yang bertumbuh. Ya. Nah, jadi diharapkan sebenarnya tuh dance lab ini sebagai tempat yang bisa bertumbuh dan menumbuhkan hal-hal yang baru dan baru. Wah, keren ya, beda ya kalau orang sekolahnya. Kalau saya mikirnya itu lumut. Nih, kenapa ambil konsep body lab? Pertama, kenapa body lab? Karena body lab itu merangsang ketubuhanku untuk mencari atau menggali sesuatu yang mungkin aku belum pernah tahu itu sebelumnya. Jadi tujuan dari komunitas hujan hijau dance lab ini apa tujuannya? Kalau tujuannya selain bertumbuh ya tadi ya? Ya tujuannya cuma itu sih. Yang kedua juga itu selain bertumbuh, yang kedua itu aku sebenarnya aku punya 2 tujuan. Yang pertama itu adalah aku tidak ingin ketika sebuah esensi itu maksudnya pemikiran ya, dari hal-hal yang sebelumnya kita cari, bisa dari riset ke tubuh, body lab atau apapun yang lain. Pada akhirnya kita ketemu satu esensi yang pengen kita katakan. Ini hanya berbuah di karya, tetapi aku pengen ini juga jadi produksi pengetahuan baru bagi untuk orang, nggak hanya untuk orang-orang yang melihatnya, tetapi juga di bidang akademis ini juga bisa melahirkan sesuatu yang baru, yang bukan yang baru ya, maksudku itu inovasi, produksi pengetahuan baru itu, dan dia aku percaya bisa sejajar dengan bidang-bidang komunitas itu. Sudah ada berapa anggota dan biasanya dari sekup bidang apa nih? Apa cuman penari-penari biasa, penari tradisional atau apa gitu? Hujan hijau itu saat ini penari aktifnya itu cuma 2. Itu basicnya dia dari mana? Memang sekolah tari atau? Bukan. Itu aku dan satu lagi ada penariku namanya Rizka. Yang lainnya itu ada sih sebenarnya satu lagi, cuma dia vakum dan tidak terlibat di proses.
Cuma kadang dia juga ikut membantu kalau ada kegiatan di Hujan Hijau. Kemudian ada manajer program di Hujan Hijau, namanya Beni Elias Arif. Kami punya produser. Produser itu lebih ke kayak ngurusi produksi. Artistik itu ada Om Wahyu. Kemudian funding itu ada Eno. Terus soal publikasi, dokumentasi, dan itu ada Farid. Terus kalau komposer itu kami belum ada. Komposer itu kami masih seperti kayak oke, ada project kami terhubung dengan komposer ini, ada project ini kami terhubung dengan komposer ini. Jadi kami belum punya komposer. Jadi total tuh baru 7 orang. Hanya 7 orang kan. 7 orang. Jadi terbentuk dalam tim lah ya, intinya itu ya, masuk dalam tim komunitas itu ya. Maksud dari Body Lab itu apa Uni? Body Lab itu sebenarnya untuk menggali ya, menggali apa yang ada di tubuh kita. Tapi lagi-lagi Body Lab ini kan tetap ada koneksinya. Koneksinya itu kan lebih ke conditioning. Conditioning itu tentu ada tema. Tema conditioningnya apa? Misalnya kalau kita mau ngomong Body Lab tentang keseimbangan, tentu kan pasti si body labor itu orang yang melakukan body lab. Jadi si body labor ini pasti kan akan ditempatkan atau dikondisikan di tempat yang dia tidak seimbang, yang memicu atau memantik tubuhnya itu untuk mempertahankan dirinya di dalam keseimbangan. Body labor tuh kayak ini loh, kelinci percobaan gitu. Ya itu ya. Takutnya mereka nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti tadi, tapi saya mbaknya Uninya ngomong ya begitulah ya. Orang yang jadi percobaan. Karena memang di uji cobanya si Ivan Pavlov kan itu juga. Dia mengujinya kan di anjing. Pada anjing sebenarnya. Jangan nanti gigit udah. Cari yang aman aja. Kemudian kan sebenarnya tuh setelah si body labor ini mengalami hal itu tadi yang aku bilang, itu kan dia pasti kan punya pengalaman tertentu. Ada sensasi, terus tubuhnya kan pasti punya respon-respon tertentu, ada pengalaman yang dicapai, atau mungkin juga beberapa kali juga mengalami kegagalan untuk tidak seimbang ya. Tapi karena kegagalan itu ternyata kan tubuhnya recovery lagi dan mencari solusi kan. Pasti tubuhnya kan mencari solusi untuk bagaimana caranya supaya seimbang. Keren ya. Itu yang tadi aku bilang tuh nggak terbatas. Tubuh itu tidak terbatas. Saya baru tahu kalau nari itu sampai serumit itu. Saya speechless sebenarnya. Baru tahu kalau nari begitu ya. Oke. Luar biasa ini, ilmu luar biasa. Uni, sudah berapa konsep atau berapa bentuk kajian tari yang sudah dibuat? Sampai sekarang sih alhamdulillah udah 4 ya. 4 ya. Udah 4. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu itu apa aja karyanya? Tema dan judul. Iya, judul ya. Itu Human yang pertama. Human itu tentang kritik pendidikan. Terus lewat tarian? Yes. Terus yang kedua itu Voice of Udana. Itu kayak tentang bagaimana posisi perempuan di dalam kebebasan perempuan di dalam kehidupan sosial. Oke. Keren itu kayaknya. Ketiga itu inersia. Nah, yang keempat ini yang lagi jalan sebenarnya. Itu ada 5 ternyata. Keempat itu ada, aku lupa judulnya, vektor. Nah, yang kelima ini itu beyond. Itu jadi menggarap dari tubuh aerobik. Inersia itu tadi tentang apa? Temanya inersia itu judulnya ya kan? Ya, inersia. Inersia itu dari hukum Newton 1. Jadi kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan posisinya. Kalau beyond itu di tubuh aerobik. Tadi yang keempat apa? Vektor. Apa itu? Vektor itu bagaimana tubuh itu merespon garis-garis ruang arsitektur. Misalnya kan kita kan cuma lihat garisnya cuma ini ya. Iya, benar. Nah,
Tapi Benar. kan sebenarnya tuh dari sini ke kita tuh kan ada garis tuh. Dari ujung garis itu menuju ke kita kan sebenarnya ada garis vertikal ya. Tuh, nah, tuh. Jadi kita merespon titik-titik di garis-garis ruang maksudnya. Semakin berbeda ruangnya ya semakin berbeda juga ruang ketubuhannya. Dan itu masih tetap melibatkan dari sisi ruang, waktu, dan energi. Kalau boleh tahu ceritain dong satu aja nih. Saya speechless ya tadi yang ngomong tentang garis aja dia begitu gitu. Kayaknya saya jadi ikut-ikutan mikir nih. Jadi setiap ini kok bisa dijadiin gerakan agaknya ya. Hal sederhana ya. Sederhana ya. Tapi nggak kepikiran bener Uni. Iya. Saya nggak kepikiran. Saya Nah, kalau aku tuh lebih seneng dengan hal-hal yang dia itu sebenarnya tuh sederhana aja. Hal sederhana tapi dia ada muatan pengetahuan di dalamnya. Sebenarnya kayak ada orang kan sempat bilang tuh, cost of bedana tuh ribet, rumit. Enggak, itu enggak ribet. Itu kan cuma pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan aku terhadap tari bedana yang dulu kan tari bedana tuh hanya boleh ditarikan oleh satu orang ya, laki-laki ya. Nah, terus dia menjadi tari pergaulan dua orang. Tapi sesungguhnya dalam kehidupan nyata apakah perempuan tuh benar-benar bisa dapat posisi sejajar seperti laki-laki? Nah, itu yang membuat aku tuh menjadi mempertanyakan. Berarti jangan-jangan sebenarnya posisi perempuan itu cuma boleh dijadiin bahan tontonan dong. Kayak gitu. Tapi itu banyak sih ngomong itu ribet. Cuma kalau misalnya tanya apa yang misalnya karyaku, nah mungkin aku akan cerita di Inersia karena sekarang aku lagi project itu. Nah, kalau tadi gimana pertanyaannya? ceritain sedikit cerita ya. apa Inersia itu kan aku sebelumnya aku nggak terpikir kalau itu namanya inersia, tapi aku mengalami kejadian tertentu di bus ketika aku pulang dari Bandar Lampung menuju metro ke tempat aku. Nah, si bus ini kan agak ugal-ugalan ya ternyata. Jadi orang guys. Jadi sebentar-bentar tuh sebenarnya badanku gini-gini. Kayak gini-gini nih. Iya benar. Nah, terus habis itu ternyata dia ada nih satu momen si bus ini ngerem mendadak jadi kayak gitu. Nah, itu aku dalam hati itu kan sampai mereka anjir ya. Bahasanya gitu ya. Makanya aku sampai ngomong kotor lah. Iya. Saking aku refleksnya itu kan ya. Paham. Dan orang-orang di bus itu juga ngomong hal yang sama sih. Iya, benar. Sampai setan ada ibu-ibu yang bilang gitu. Itu nggak sayang di situ. Mancak yang saya ngomong. Terus Oke. Nah, tapi di situ aku sebenarnya belum tahu. Itu aku belum tahu kalau itu tuh sebenarnya tuh namanya itu inersia. Aku jadi tahu inersia itu karena sebenarnya aku baca buku fisika karena waktu itu kan aku lagi bantu ada anak mau ujian kan waktu itu. Jadi kan masih kayak ponakan juga gitu kan, masih ponakanku dia mau ujian fisika, terus abis itu dia ke aku ini apa kemudian aku membantu dia lah ya, mungkin dia kan tidak bisa menerjemahkannya ya karena mungkin masih di posisi itu kan kadang anak-anak kan sulit ya. Aku cari tuh di YouTube. Oh ini terus aku ketemu kejadian yang sama yang seperti yang pernah aku alami ketika di bus itu. Naik bus. Nah, dan itu disebut, tapi itu waktu itu aku temunya tuh ini namanya hukum Newton 1. Untuk aku cari-cari lagi ketemulah namanya ternyata inersia. Sebutannya inersia. Aku kira tadi itu hotel Emersia. Bukan ternyata. Kemudian dari situ mulailah aku berproses. Terus nggak sampai di situ, tapi aku juga berproses body labnya aku mulai, jadi conditioning itu dimulai saat itu aku mencoba untuk berdiri lagi di bus kan. Nah, aku waktu itu berharap, cobalah ya, aku pengen banget nih disetirin sama bapak yang waktu itu, tapi nggak pernah dapat kesempatan untuk udah dimaki-maki untuk bisa di bus itu, karena kan
karena kan menurutku ini pasti sensasinya akan Iya, adrenalinnya itulah ya pasti cara tubuhku dan lain-lain itu kan pasti akan mengeluarkan respon itu kan pasti nggak terduga ya kan. Tapi aku nggak pernah dapat kesempatan untuk untuk dapat supir bus yang kalau mau di Pulau Jawa tuh bisa Handoyo, coba aja. Uji nyali tuh. Jantung, bukan lagi jantung yang mau lepas, nyawa lepas. ya. Kalau di Jawa. Terus aku juga menambahkan, aku berdiri di mobil pickup yang pickupnya aku sewa. Aku cuma bilang ke bapaknya, Pak tolong bawa saya 2 jam pergi kemana aja, terserah bapak. Bapak gabut habisin bensin gitu. Habisin aja nih, saya yudain, saya sewa ya Pak ya, saya bayar. Pokoknya kemana nih Mbak? Udah kemana aja, pokoknya 2 jam gitu kan. Udah kan. Tanpa aku tahu tujuan dia itu kemana dan apa, dan aku nggak mau melihat ke depan, karena kalau aku lihat ke depan otomatis aku akan tahu, oh dia mau belok nih, dia mau ini, aku akan tahu nih. Oh jadi ngadep ke belakang gitu ya, pick up itu. Oke. Jadi di situ ya beberapa kali aku kejedut kepala aku gitu kan, terus beberapa kali nggak pakai safety itu, nggak pakai. No. Terus ya di situ itu akhirnya kan during conditioning itu, selama aku di dalam conditioning itu aku sadar bahwa tubuhku tuh ternyata udah mengeluarkan respon-respon tertentu loh untuk mempertahankan diri, dan aku videoin selama 2 jam itu. Pokoknya setiap prosesku tuh aku videoin. Videonya kamu taruh mana? HP-nya simpan. enggak maksudnya kan itu tripod di itu gitu. Enggak, ada yang ini ya, ada yang megangin. Ikutin naik motor. Karena pada akhirnya kan tubuhnya kan menemukan satu kesadaran tertentu ya tentang stability. Terus aku menawarkan konsep ini pada akhirnya ke CityCube, programnya Dennis Nucleus di Singapura, dan kemudian tuh diterima. Terus aku dapat course selama 8 bulan dari mereka. Nah dari situlah pada akhirnya tuh aku merasa punya punya bekal untuk membuat karya ini tuh menjadi lebih berkembang. Ya, tidak hanya berkembang tapi menjadi lebih sederhana, tapi dia memuat banyak hal di dalamnya. Oke. Kalau boleh tahu kenapa nggak ngajuinnya di Indonesia dulu, kenapa langsung ke luar negeri? Karena nggak punya link. TikTok nanti tolong ya kasih itunya TikTok ya. Karena nggak punya link, nggak tahu kalau di pemerintah Lampung ini harus ke siapa. Di Indonesia lah paling nggak gitu. Indonesia ya. Di Indonesia. Untuk kalian yang di rumah tuh kira-kira yang paham tentang dance lab ini ya nggak, bisa dong kerjasama. Buka kerjasama nggak tuh kira-kira Unikiki? Kerjasama apa dulu? Ya kerjasama kayak untuk ngembangin ini ataupun project gitu. Beberapa kali sih aku memang suka diundang ya sebagai mentor untuk melihat bagaimana memetakan lab ke dalam konsep. Benar. Terus kadang diundang untuk kasih workshop juga. Ternyata sudah mulai berjalan. Oke deh. Di penghujung ngobrol kita nih guys, dari aktivitas body lab ini pencapaian apa yang udah didapat sama Unikiki? Terakhir soal inersia aja ya. Inersia ini alhamdulillah selain dia jadi bentuk karya, jadi body lab-nya diundang di International Conference Asia Pacific Art Studies itu untuk dibicarakan, karena body lab conditioning ini menarik bagi mereka itu karena mereka melihat di body conditioning ini ternyata bisa memetakan bagaimana step-step tubuh itu menyadari kecenderungan di dalam tubuh dan bagaimana tubuh itu melakukan pertahanan, resisten. Nggak ngerti pasti teman cowok Ekam di rumah. Bahasanya luar biasa, bener keren, luar biasa. Tapi saya benar-benar dapat ilmu ini Unikiki. Alhamdulillah. Ilmu baru ya guys, kita kan nggak pernah nih dengar yang sampai sedetail ini ya, masalah tari dan koreografi ataupun gerakan-gerakan ya yang untuk jadi karya kan nggak pernah sampai seperti ini gitu. Jadi harapan dan motivasinya Unikiki apa nih ke depannya untuk
komunitas Hujan Hijau Dance Lab, untuk Uni Kikinya juga. Kalau aku berharap, kalau aku secara pribadi aku cuma berharap aku terus sehat. Amin ya Allah. Nggak hanya secara fisik ya, tapi juga secara mental dan pikiran, Amin. supaya aku bisa terus bertumbuh. Nah, kemudian kalau di Hujan Hijau ya aku cuma berharap ya kami semua tuh bisa terus bertumbuh dan juga memberikan motivasi atau juga ya nggak motivasi ya, kalau motivasi itu kayaknya udah terlalu keren gitu ya, maksudku itu Ilmu mungkin baru lah. bukan ilmu baru, maksudnya mungkin bisa ini ya saling bersinergi untuk bisa saling support untuk bertumbuh. Ya karena kita sekarang udah zamannya bukan rivalan tapi collab. Yes. Kita harus collab untuk jadi sesuatu yang lebih solid dan jadi karya yang besar, benar Uni? Iya. Dan untuk ini ya di Hujan Hijau itu selalu ditanamkan itu untuk selalu memelihara generosity, kemurahan hati. Itu harus selalu dipelihara. Orang nggak apa-apa misalnya mungkin menghalangi kita atau apa, kita jangan. Benar. Karena apapun ceritanya di sosial, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kita harus punya rasa kehappyan atas keberhasilan orang lain. Nah, itu yang paling penting. Benar, karena kalau kita udah nggak senang sama rezeki orang, udah bahaya itu. Itu menghalangi kita juga. Menghalangi jodoh juga. Nggak bisa. Dia gitu kalau sama saya. Jangan serius-serius amat, ilmunya berat guys masalahnya. Saya ngebul sebenarnya. Jadi kalau dibawanya serius nggak masuk, tapi kalau kayak gini ingat saya sama Uni Kiki, saya ingat terus itu sudut itu bisa dijadiin gerakan. Iya nggak Uni? Bisa naruh kuali itu kepalanya. Kalau Uni Kiki itu buat project dia di atas kuali, saya kualinya di atas kepala. Tapi kan tetap aja itu apapun ceritanya ya Uni ya, kita di penghujung podcast kami tim dari Cawo Ekam benar-benar ngucapin banyak terima kasih sama Uni Kiki. Makasih, aku juga udah diundang ya. Iya, berkesempatan hadir di sini dan berbagi dengan teman-teman di rumah sana di Cawo Ekam yang tadinya kami tidak tahu dan sekarang kami jadi tahu, dan mudah-mudahan itu jadi ilmu, amin, jadi keberkahan dan amin, jadi sesuatu yang baru ya, amin, gitu. Karena kita nggak akan bisa maju ataupun berkembang saat kita menutup diri untuk nggak belajar sesuatu yang baru. Benar nggak Uni? Right. Okay. Mudah-mudahan komunitas Hujan Hijau Daunnya berkembang, Uni Kiki terus berprestasi dan terus jadi suatu saat mudah-mudahan bisa jadi kebanggaan untuk negara kita ya di luar. Amin. Oke, kita tutup bincang-bincang kita pada sore hari ini. Saya Dwi Arel bersama Kiki Rahmatika. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi